Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya akan membahas akuntansi piutang. Jika kemarin kita sudah membahas mengenai account receivable atau piutang usaha, hari ini kita akan membahas mengenai notes receivable atau piutang wesel. Ya. Note receivable dengan account receivable itu perbedaannya terletak pada yang pertama, ya, note receivable ini memiliki kekuatan hukum yang lebih besar dibandingkan dengan account receivable, ya. Kenapa? Karena dalam pembuatan note receivable ini diatur dalam undang-undang dan juga note receivable ini lebih terjamin pelunasannya. Kenapa? Karena dinyatakan dalam promissory notes nih. Ya. Jadi kalau menerbitkan note receivable itu didukung oleh harus ada yang namanya promissory notes. Promissory notes ini apa ya? Written promise, jadi surat perjanjian untuk membayar specific amount, surat perjanjian untuk membayar sejumlah tertentu, ya, dengan waktu yang telah ditetapkan, dengan waktu yang telah ditentukan. Ya, jadi itu perbedaan pertamanya. Kalau note receivable ini lebih memiliki kekuatan hukum dibandingkan dengan account receivable, ya. Kemudian promissory notes ini adalah digunakan pada saat kapan, ya? Pertama, ya, pada saat individual atau company ini meminjamkan uang gitu ya. Yang kedua, ketika jumlah transaksi dan periode kredit telah melebihi batas normal, limit. Jadi misalnya gini, perusahaan A meminjam uang kepada perusahaan B gitu ya. Nah, perusahaan A ini minjam uangnya sudah melebihi plafon, ya, sudah melebihi plafon. Kemudian dia mau minjem lagi. Nah, kalau mau minjem lagi harus ada surat kesanggupan bayar, ya, harus ada yang namanya promissory notes ini, gitu. Diterbitkan promissory notes-nya, baru boleh tuh minjem lagi, misalnya gitu. Kemudian yang kedua, misalnya periodenya ini sudah melebihi jatuh tempo, ya. Ketika sudah melebihi jatuh tempo, ya, si peminjam itu perlu menerbitkan promissory notes, ya, surat yang menyatakan bahwa dia itu sanggup untuk membayar. Kapan? Waktu pelunasannya. Di situ kan di promissory notes itu ada jatuh temponya, ya. Jadi nanti saya akan menampilkan promissory notes itu bentuknya seperti apa. Jadi teman-teman bisa memvisualisasikan gitu ya. Kemudian yang ketiga, promissory notes ini bisa digunakan untuk penyelesaian piutang usaha. Nah, ini dia ya, ini bentuk dari notes receivable, ya. Oh ya, teman-teman juga perlu diingat kembali ya. Jadi si pembuat promissory notes nih, pembuat promissory notes adalah perusahaan yang menerima pinjaman atau membeli barang atau jasa secara kredit, ya. Jadi yang si pembuat ini yang menerbitkan adalah pihak yang ngutang, ya. Diperhatikan, si maker adalah pihak yang ngutang. Kemudian si penerima wesel adalah perusahaan yang memberikan pinjaman atau yang menjual barang atau jasanya secara kredit yang berhak menerima pembayaran pada tanggal yang telah ditetapkan, ya. Jadi kalian perlu pahami bahwa si penerbit promissory notes ini atau si pembuat ini adalah orang yang ngutang, ya. Kalau si penerima wesel itu adalah orang yang minjemin, orang yang ngutangin gitu, ya. Ini ada bentuk dari promissory notes, ya. Bentuk dari promissory notes ini, di promissory notes ini harus ada yang namanya amount, ya. Harus ada jumlah utangnya itu berapa, ya. Kemudian tanggal penerbitan utangnya, ya. Terus ini juga ada nih tulisan we promise to pay. Nah, ada kan surat perjanjian tertulis, ya, ada pernyataannya.
kami berjanji untuk membayar gitu ya. Due date dengan jatuh temponya kapan? 2 bulan dari tanggal penerbitannya ini gitu. Kemudian bunganya berapa? Bunganya adalah 12% dalam waktu 1 tahun. Nah, di sini dibubuhkan tanda tangan si makernya, si pembuatnya. Inilah juga yang menyebabkan kenapa notes receivable itu memiliki kekuatan hukum ya. Pertama, karena pembuatannya itu diatur dalam undang-undang nih, harus ada ini semua ya. Harus ada. Kemudian juga jangan lupa di sini ada tanda tangan dari si maker. Kemudian dalam menghitung tanggal jatuh temponya ya, notes receivable ini dinyatakan dalam hitungan bulan, misalnya dalam jatuh tempo 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan gitu ya, atau dalam hitungan hari. Misalnya 90 hari, 120 hari, 60 hari. Kemudian di sini ada yang namanya computing interest ya. Menghitung bunga. Oh ya, di sini ada omit. Ketika perusahaan menghitung tanggal jatuh temponya dalam hari, maka ada ketentuan yang namanya omit the date the note is issued but include the due date. Jadi maksudnya gimana? Jika perusahaan jatuh temponya dalam hitungan hari, misalnya dalam jatuh tempo 90 hari, tanggal penerbitannya di tanggal 1 Januari. Nah, tanggal 1 Januari itu jangan dihitung ya. Jadi mulai menghitung harinya di tanggal 2 Januarinya. Jadi misalnya ada perusahaan menerbitkan notes receivable di tanggal 1 Januari dengan jatuh tempo 90 hari, maka perhitungannya dimulai dari tanggal 2 Januari ya, 2 Januari. Pertama, dari tanggal 2 Januari sampai 31 Januari ya, itu kan 30 hari. Kemudian di bulan Februari ada 28 hari misalnya, berarti dari tanggal 1 sampai 28. Nah, itu udah ada bulan Januari ada 30 hari, bulan Februari 28 hari. Kemudian di bulan Maret ada 31 hari ya, dari tanggal 1 Maret ke tanggal 31 Maret. Jadi udah ada 89 hari tuh. 30 hari di Januari, 28 hari di Februari, 31 hari di Maret, dan udah ada 89 hari, maka 90 harinya jatuh di tanggal 1 April gitu ya. Jadi untuk perhitungan interestnya dalam hitungan hari, tanggal penerbitannya jangan dihitung ya. Omit ya, abaikan tanggal date-nya, tanggal issued-nya, tapi hitung tanggal due date-nya. Kemudian di sini ada contoh ya. Perusahaan misalnya minjem uang $730, 12% selama 120 hari. Nah, 12% ini kan untuk jangka waktu 360 hari ya. Kalau untuk menghitung dengan jangka waktu 120 hari, bagaimana perhitungannya? Jadi $730 dikali persentase rate-nya 12% dikali dengan 120 hari ya, dibagi dengan total hari dalam 1 tahun, ada 360 hari. Jadi interestnya adalah $29,20. Kemudian jika perhitungan rate-nya jatuh temponya dalam perhitungan bulan ya, maka misalnya ngutangnya $1.000, bunganya 9%, jatuh temponya selama 6 bulan ya. Maka kita menghitungnya $1.000 dikali 9% ya. 6% dibagi 6 bulan dibagi 12 bulan ya, maka bunganya $45. Kemudian jika jatuh temponya dalam setahun, ya gampang saja, $2.000 dikali persentase rate-nya 6% dikali selama 1 tahun ya, sama dengan $120. Berikutnya ada ilustrasi pengakuan piutang wesel.
Calhoun Company menerbitkan 1.000 pound sterling dengan jatuh tempo 2 bulan, bunganya 12%, yang mana promissory notes-nya ini diterbitkan tanggal 1 Mei untuk penyelesaian utangnya yang telah melewati batas waktu faktur, ya. Kita diminta untuk membuat jurnal si Wilma Company ini yang sebagai penerima weselnya. Maka jurnalnya si Wilma tanggal 1 Mei adalah notes receivable pada account receivable. Piutang wesel pada piutang usaha. Ini jadi si Calhoun ini menerbitkan wesel sebagai pengganti piutang usahanya ya. Jadi dia tidak bisa melunasi piutang usahanya nih. Maka dia menerbitkan promissory notes ya, minta perpanjangan lagi gitu ya, minta perpanjangan lagi pembayaran. Tapi kan harus ada bukti tertulisnya nih, bukti tertulisnya. Jadi menerbitkan promissory notes di tanggal 1 Mei. Makanya si notes receivable-nya ini ada di debit, muncul ya account receivable-nya ini terkredit. Ya. Senilai 1.000 pound sterling. Kemudian disposisi dari notes receivable. Ada yang namanya honor of notes receivable, wesel terbayar lunas, dan ada juga dishonor of notes receivable, wesel terbayar, wesel yang tidak dilunasi pada saat jatuh tempo. Jadi honor of notes receivable ini adalah wesel yang terbayar lunas. Jadi jika si pembuatnya melunasi wesel pada tanggal jatuh tempo, ya. Kalau untuk yang dishonor, wesel tak terbayar lunas. Jadi wesel yang tidak dilunasi pada saat jatuh tempo. Berikutnya contoh dari honor of notes receivable, jadi weselnya terbayar lunas. Walder Company meminjamkan kepada Hailey Incorporation senilai 10.000 euro yang diterbitkan tanggal 1 Juni, jatuh temponya 5 bulan, bunganya 9%. Diasumsikan si Walder ini menyerahkan wesel tersebut kepada si Hailey ini pada tanggal jatuh temponya. Jadi pada saat jatuh temponya udah dilunasi nih. Maka jurnalnya si Walder ini adalah pada saat si Hailey ini melunasi piutangnya, tentunya menerima cash sebanyak 10.375. Dari mana? Tadi kan hutang pokoknya adalah hutang pokok si Hailey ini 10.000 ya, hutang pokoknya 10.000. Kemudian ada interestnya 375, dari mana? 10.000 dikali 9% dikali 5/12. Dari 1 Juni, penerbitan promissory notes-nya ini, 1 Juni, dilunasinya tanggal 1 November, itu kan 5 bulan ya. Jadi 10.000 dikali 9% dikali 5/12, 375. Maka cash 10.375 pada notes receivable 10.000, dan interest revenue 375. Kemudian ini ada contoh kalau di accrued ya. Jika si Walder Company ini menyusun laporan keuangannya di 30 September, maka si Walder harus membuat adjusting entry. Ya. Pada saat menyusun laporan keuangannya di 30 September, kan dari 1 Juni ke tanggal 30 September itu ada bunga ya, ada interest revenue yang harus dicatat ya. Maka jurnalnya adalah interest receivable ya, piutang bunga pada pendapatan bunga pada interest revenue dengan angka 300. Dari mana? 10.000 dikali 9%. Tadi kan pokoknya 10.000 dikali 9% dikali
4/12 dari 1 Juni ke tanggal 30. Bunganya ada 4 bulan ya, 4 bulan per 12, 300. Nah, kemudian gimana kalau si Hailey ini tanggal 1 November sudah melunasi hutangnya? Pada saat si Hailey udah melunasi hutangnya, maka jurnalnya si Walder tentunya menerima cash sebanyak 10.375 yang diperoleh dari notes receivable pokoknya 10.000. Tadi interest-nya kan sudah kita accrued ya, di debit ya. Interest receivable ini pada saat pelunasannya interest receivable-nya terkredit ya 300. Kemudian interest revenue-nya ada 75. Dari mana? Tadi kan kita baru nyatet bunganya selama 4 bulan. Sedangkan di bulan di bulan Oktober itu kan harus ada pencatatan bunga lagi kan selama 1 bulan. Jadi makanya interest revenue-nya ini kita catat juga. 10.000 dikali 9% dikali 1/12 sama dengan 75. Jadi si Walder ini menerima cash sebanyak 10.375 dari notes receivable 10.000, interest receivable 300 dan interest revenue 75. Berikutnya ada contoh dari dishonor of notes receivable. Jadi bagaimana jurnalnya jika vessel tak terbayar secara lunas. Diasumsikan si Hailey Corporation tanggal 1 November ini terindikasi tidak dapat membayar utang vesselnya. Gitu. Jadi si Walder ini sudah memperkirakan piutangnya itu bahwa tidak dapat dilunasi ya. Maka jurnalnya ketika pada saat tanggal jatuh tempo tidak dilunasi, jurnalnya adalah di sini notes receivable-nya 10.000 ya. Dari piutang vesselnya kan pokoknya tadi 10.000. Interest revenue-nya 375 ya. Sebelumnya kan kita udah hitung ya. 10.000 dikali 9% dikali 5/12, 375. Nah, di sini jurnalnya adalah account receivable. Dimunculkan account receivable-nya. Kenapa? Karena kan ini tidak dapat dilunasi. Piutang vesselnya tidak dapat dilunasi. Ya, jadi dialihkan ke piutang usahanya. Padahal seharusnya kalau dilunasi, di sini kan harusnya si Walder menerima cash, ya kan? Tapi karena tidak dapat dilunasi, maka jurnalnya adalah AR pada note receivable pada interest revenue. Ya teman-teman, sekian penjelasan dari note receivable atau piutang vessel. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.